Hello guys, welcome to my channel Kim Tan EHD. Senang sekali gue Kim Tan bisa kembali menyapa kalian semua, tentunya hanya di Kim Tan EHD yang pastinya bakal selalu update terus tentang pengalaman gue seputar mengarungi dunia pelangi maupun hal-hal apapun yang berkaitan dengan dunia pelangi. Guys, di video kali ini gue bakal kembali nge-share pengalaman gue menjumpai salah seorang cowok, dan kali ini gue menjumpai salah seorang cowok yang berprofesi sebagai seorang tukang ketoprak. Wow, kayak gimana tuh Kim? Penasaran? Ya udah gak usah berlama-lama, siapkan posisi yang nyaman, tisu kalau perlu dijamin tuntas, dan yuk mari kita mulai. Jadi guys, kejadian ini terjadi ketika gue masih stay bareng pacar gue dulu di seberang kota sana. Gue waktu itu sama pacar gue selalu banget mencari yang namanya cowok gitu kan, entah cowok pelangi ataupun bukan cowok pelangi. Nah, kejadian gue menjumpai pedagang ketoprak ini terjadi ketika bulan puasa. Dan waktu itu gue lagi ngabuburit sama pacar gue, karena setiap harinya kalau misalnya bulan Ramadan, gue sama pacar gue pasti keliling-keliling gitu kan sambil menunggu yang namanya waktu berbuka. Waktu itu hari keberapa gue lupa, yang jelas gue berhenti di sebuah situ, dan di situ itu gue langsung mengambil spot yang nyaman buat menunggu beduk maghrib. Kebetulan tuh di sana banyak banget yang jualan, entah yang jualan es campur, jualan es kelapa muda, pokoknya semua jajanan serba ada di sana guys. Nah, waktu itu kita putusin mencari spot yang memang agak sedikit longgar buat kita nungguin beduk maghrib. Kebetulan pas banget sama si yang penjual ketoprak ini guys. Awalnya gue nggak pernah mencari-cari gitu gue bakalan berhenti di mana sama pacar gue ini. Semua terjadi secara acak guys, gak direncanakan sama sekali. Udah tuh kita pun naruh motor dan langsung duduk. Samping kanan gue itu seorang pedagang ketoprak ini guys. FYI, situ ini semacam danau kecil gitu loh, jadi tempat nongkrong lah istilahnya. Dan waktu bulan puasa itu selalu rame banget sama orang-orang, dan itu tempat yang memang sangat favorit sekali buat kita misalnya ketemuan ataupun juga ngobrol sama temen, sama pacar, apalagi di bulan Ramadan dipakai buat ngabuburit. Udah tuh kita pun langsung duduk main handphone. Kita belum ngeh nih kalau misalnya samping kanan kita ini seorang kang dagang ketoprak yang katakanlah good looking gitu ya. Kita masih belum ngeh juga beberapa saat sampai tiba-tiba pacar gue nyeletuk, lihat dong sebelah kanan lo, kata dia. Gue lihat gitu, pas gue perhatiin, waduh kok lembayung gitu kan. Iya lumayan, gue bilang gitu. Cus, kata dia, ntar dulu gitu. Nah, sebelumnya gue belum ngeliat full kan, masih gue lirik doang gitu. Sampai pada akhirnya ada momen dimana gue merhatiin aja terus dia. Dan emang sih dia tuh tipenya gue banget. Lagi-lagi gue menjumpai tipe yang gue inginkan guys. Kalian tahu kan apa yang gue suka? Tipenya gue itu adalah harus minimal tinggi lah daripada gue gitu kan tingginya. Badannya bersih, berkumis, pokoknya harus kelihatan laki gitu. Gue perhatiin kok menarik juga nih orang gitu ya. Apalagi waktu itu dia belum ada yang beli itu. Ya udah deh, kita rencanakan aja akhirnya untuk berbuka bareng ketoprak ini gitu. Gimana kalau kita buka kali ini sama ketoprak aja? Ya udah cuy, sambil pendekatan, kata dia gitu. Oke deh, beres, gue bilang gitu. Udah tuh sambil menunggu ke beberapa menit menjelang berbuka, gue sama pacar gue ya cuman sekedar diem main handphone dan perhatiin dia gitu guys. Dari gerak-geriknya sih dia kayaknya bukan cowok pelangi ya, gue jamin, karena gak ada banget sinyal pelangi gue berkata seperti itu. Jadi yang jelas pasti dia adalah seorang cowok strike, itu sih anggapan kita awalnya. Ya udah tuh kita pun menunggu waktu sampai di jam 17.40 kalau nggak salah, gue lupa lagi. Gue pun langsung mulai beranjak dari tempat duduk gue dan menghampiri dia buat pesen ketoprak 2. Ketopraknya 2 dong, gue bilang gitu ya. Oh siap, kata dia. Di sini? Iya di sini, gue bilang gitu. Ramah sih sepintas gitu kan, dia langsung bikinin karena memang kan udah mau mendekati jelang berbuka puasa, jadi ya dia pun langsung buatin gitu kan saat itu juga. Jadi jangan sampai ngedadak lah, soalnya kayaknya makin kesini makin rame, siapa tahu kan banyak yang beli gitu. Setahu gue sih baru gue tuh yang beli pertama kali guys, makanya dia kayak seneng banget gitu. Langsung aja gue basa-basi, suka jualan di sini ya? Baru, kata dia gitu. Oh emang di mana sebelumnya? Di pasar, dia bilang gitu kan. Jadi pas bulan puasa pindah ke sini. Iya, kata dia gitu. Pantesan baru ngeliat, gue bilang gitu.
karena emang jujur selama gue main ke sana lewat sana itu nggak pernah ngelihat guys, baru pertama kali, makanya itu first time gue meet him gitu kan. Terus gue langsung tanya-tanya gitulah, pokoknya basa-basi mengakrabkan diri, dan sampai pada akhirnya gue pun kenal kalau namanya dia ini adalah Mas Joni. Mas Joni ini ternyata memang bukan asli Sunda guys, jadi dia emang istrinya orang Sunda dan dia orang Jawa. Ternyata udah punya istri. Oke lah. Singkat cerita gue pun tahu lah secara basic ya, dia ini memang seorang yang sudah menikah dan orang Jawa gitu. Udah tuh akhirnya ketoprak pun dibikinin, langsung tuh gue bawa ke pacar gue, dan kita pun menantikan detik-detik berbuka puasa. Pacar gue bilang tuh, gimana, berhasil nggak? Baru pendekatan doang, baru salam kenal gitu, baru berkenalan gitu, gue bilang gitu kan. Terus apa yang lo dapat, kata dia. Dia tuh udah married, dia tuh orang Jawa. Oh gitu, namanya siapa? Joni, gue bilang gitu kan. Oh iya. Udah tuh kita berdua tuh kayak ya menyusun strategi gitu loh guys, karena susah sih, kayaknya bakal susah gitu, karena memang itu pertama kali ketemu. Plus kayak dia pun udah menunjukkan kalau dia bukan tipe ke orang yang pecicilan, yang mudah diajak gitu. Tapi kadang-kadang juga malah yang diem-diem tuh menghanyutkan. Gak semuanya orang yang kelihatan pendiam dan alim itu memang sejatinya tuh alim dan pendiam. Malah kebanyakan yang diem-diem kayak gitu biasanya suka makin terlihat banget suhunya kalau kita bisa ngambil celah untuk mengetahui dia lebih dalam gitu. Lama kemudian waktu berbuka pun tiba, kita pun langsung buka puasa dulu, sambil akhirnya kita pun makan ketoprak di sana. Gue perhatiin juga dia lagi buka puasa juga, dan banyak banget yang beli juga akhirnya kesini gitu. Sampai kita tuh menikmati ketopraknya dan rasanya juga enak banget. Sumpah, mungkin karena emang efek puasa aja kali ya. Ya namanya ketoprak kayak gimana sih, semuanya sama kayak gitu kali ya kan. Udah tuh sampai setelah kelar makan ketoprak, pacar gue bilang, gimana nih, mau digarap nggak tahu sih, kayaknya gue hopeless, gue bilang gitu, karena emang gue juga jujur kalau gue rasa ingin sih ada, cuman gimana memulainya gue susah gitu kan. Sementara ini kan di tempat yang kayak gini, depan jalan raya, samping kiri kan itu situ, jadi kita mau gimana mengeksekusinya gitu loh guys. PDKT aja dulu, ntar kita janjian gimana gitu kan, siapa tahu dia mau gitu. Yaudah deh, akhirnya gue pun mulai untuk PDKT yang kedua nih setelah kita buka gitu kan, dan sambil gue mau bayar ketoprak tadi kita pesan 2 itu loh, mumpung lagi sepi juga kan, waktu udah makin kesini makin gelap gitu. Pas sampai sana gue langsung bilang, berapa semuanya mas, gue bilang gitu. Semuanya 17.000 kata dia. Murah juga ya, gue dalam hati gue. Langsung aja gue kasih 20.000 gitu kan. Udah ambil aja kembaliannya. Serius mas? Iya serius, gue bilang gitu. Aduh makasih, kata dia. Iya sama-sama, gue bilang gitu. Habis dari sini mau kemana? Langsung pulang? Iya langsung pulang. Istrinya di rumah? Istrinya di rumah, kata dia gitu. Kalau istri kerja di mana? Istri kerja di pabrik, dia bilang gitu. Oh pantesan, jadi istrinya kerja di pabrik, suaminya jualan ketoprak gitu loh guys. Memang sih perpaduan yang sangat khas ya, karena di daerah tempat tinggal gue ini banyak banget pabrik garment, yang notabene istrinya kerja di pabrik, suaminya kadang-kadang dia di rumah atau dia punya usaha lain gitu. Waktu itu sih gue nggak boleh melewatkan momen ya, gue pun ya pengen ngobrol lebih dalam lagi tentang dia lah gitu. Intinya kalaupun dapet ya syukur, kalaupun enggak ya masa bodoh gitu. Yang penting gue udah usaha dulu deh gitu kan. Kalau udah punya istri mah pasti agak susah ya mas, gue bilang gitu. Susah gimana tuh kata dia. Ya susah lah, pasti kan kalau cowok kan pasti suka pengen bebas gitu main atau gimana. Tenang saja sih saya mah, masalah main mah masih gampang kata dia bilang gitu. Gampang gimana tuh? Ya masa harus kalah sama istri, dia bilang gitu. Iya juga ya, ya iyalah kata dia gitu. Tapi kan kalau misalnya main sama yang bikin mas seneng kan pasti udah nggak mungkin lagi ya. Maksudnya gimana tuh yang seneng, kata dia gitu kan. Ya maksudnya kayak ya gitulah yang namanya cowok gitu kan. Oh maksudnya main cewek gitu. Iya gue bilang gitu. Ya sebenarnya sih bukan masalah susah enggaknya, gimana kitanya aja, dia bilang gitu. Kalau masih sendiri masih suka main cewek, sorry nih maaf kepo, gue bilang gitu. Ya sejauh ini sih masih belum, kata dia gitu. Loh kok belum, emang ada rencana mau, gue bilang gitu kan. Ya kalau misalnya lagi bosen sih, yang namanya pernikahan kan pasti ada bosennya, apalagi cowok, dibilang gitu.
Waduh, ternyata benar juga kan, diam-diam itu bukan berarti pendiam beneran, tapi emang ternyata suhu ya, kukira cupu, ternyata suhu gitu kan. Terus selama ini pernah mas kayak gitu-gitu? Ya pernah sih kata dia, cuman kan kita harus pandai aja mainnya, dibilang gitu, jangan sampai ketahuan lah kata dia. Oh iya iya. Terus itu kalau misalnya mas main kayak gitu gimana tuh? Dari mana dapetinnya? Dari aplikasi ya? Ya dari mana lagi kalau bukan dari aplikasi itu? Pasti harus bayar dong. Ya begitulah, lumayan lah cari refreshing kata gitu kan, biar nggak bosen. Ya juga sih, kalau cowok pasti bosenan ya, gue bilang gitu. Ya begitulah, kan A juga tahu tuh. Tapi kalau aku mah beda sih, gue bilang gitu. Beda gimana? Kata dia, pasti ama banyak ya, kelihatan lah orangnya ganteng, bla 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 gitu kan. Enggak lah, aku mah malah aku mah justru nggak nyari yang begituan, gue bilang gitu. Lah, kok emang nyari yang kayak gimana? Kata dia gitu. Aku mah nih ya mas, jujur aja ke mas ya, aku mah nyarinya tuh simple banget sih. Yang kayak gimana? Kata dia, yang kayak artis. Ih, enggak, gila, gue bilang gitu kan. Terus kata dia, aku mah nyarinya yang kayak mas, gue bilang gitu kan. Pokoknya tuh kita tuh udah ngobrol panjang lebar, berhubung udah nggak ada lagi yang beli, jadi ya leluasa aja gitu kan. Ketawa tuh dia, lo kok bisa, kata dia gitu. Ya bisa lah, kan aku ini emang cowok pelangi, gue bilang gitu kan. That's the point guys, makanya menjumpai cowok strike itu kita harus bener-bener terbuka dulu siapa kita, baru setelah itu kita bisa tentuin step berikutnya apa ya, itu yang mesti dicatat ya. Pokoknya dia harus tahu dulu kita cowok pelangi, apalagi kita bentukannya tuh manly, susah banget nantinya bakalan ngebawa kemananya, susah. Kecuali kalau kita emang bakatnya ini ada bakat-bakat kayak sisi girly alias melambai gitu kan, itu lain cerita loh kalau yang kayak gitu. Kalau gue kan manly gitu. Oh gitu, dia bilang gitu. Emang masih sukanya sama cowok lagi, kata dia gitu kan. Iya sih, gue bilang gitu. Sayang banget ya ganteng-ganteng, sukanya malah cowok, dibilang gitu. Ya gimana dong, emang sukanya yang kayak gitu. Terus kalau misalnya suka sama cowok gitu kayak gimana sih? Berarti mas kayak lihat aku kayak cewek ya gitu. Ya enggak lah, gue bilang gitu. Lah terus gimana, kata dia. Dia tuh kayak polos banget, kayak gak ada yang namanya pengalaman kali ya. Gini loh mas, kalau misalnya aku sama cowok, aku tuh mau posisikan diri sebagai ceweknya gitu. Makanya kalau misalnya ngelihat mas ini, aku ya layaknya dari segi cewek ngelihat cowok gitu. Oh jadi mas jadi ceweknya gitu. Iya, gue bilang gitu kan. Emang kalau cowok kayak gimana mainnya gitu? Ya bisa lah, gimana tuh, lewat belakang, gue bilang gitu kan. Oh iya iya ya, masuk akal sih, kata dia gitu kan. Ya kan, iya sih, kata dia. Mau nyobain begitu kan. Aduh enggak deh, kata dia, aku masih normal, kata dia gitu kan. Ya kali aja mau gitu kan, siapa tahu kan kalau misalnya sama cowok mah bisa lebih dapat pengalaman lain dan lebih aman juga. Kalau misalnya mas lagi bosen, lagi butuh yang namanya refreshing, kalau cewek kan pasti harus bayar lah, harus penuh intrik lah. Kalau cowok mah kan gak akan dicurigai juga gitu. Dia diem sambil senyum tuh kayak gitu. Setelah kayak gitu ya gue nungguin sih dia bagaimana responnya gitu. Ya barangkali masnya mau sih, aku mah dengan senang hati gitu kan, karena aku juga dari awal suka banget sama mas gitu kan. Apalagi jam-jam segini, jam-jam yang ya pas lah buat kita begitu, gue bilang gitu kan. Dia ketawa tuh. Setelah kayak gitu ya gue tinggal nunggu keajaiban aja, antara dia mau atau enggak gitu loh guys. Jujur sih aku juga sebenarnya lagi ingin sih, kata dia gitu kan. Cuman awalnya aku udah ada janjian sama temen di micet cewek gitu kan, habis ini tuh dia bilang gitu. Cuman ya aku belum ngedilin aja karena memang susah juga waktunya, dia bilang gitu. Dan juga harus pakai duit juga, makanya aku agak males sih, apalagi jualan hari ini agak sepi, dia bilang gitu kan. Oh gitu, yaudah gini aja, kalau misalnya mas mau nanti sama aku aja gitu kan. Tenang, masalah nanti misalnya mas butuh uang rokok mah aku kasih deh, gue bilang gitu kan. Serius nih, kata dia gitu. Ya serius lah, coba bayangin aja mas dapat cuan iya, dapat enak juga iya, kapan lagi gitu, apalagi dijamin bakal mas suka deh, gue bilang gitu. Wah pinter banget dia, kata dia merayunya. Ya harus pinter lah, yang namanya orang lagi usaha, gue bilang gitu kan. Ketawa dia. Waktu makin malam kita berdua masih ngobrol sampai pada akhirnya dia pun sambil beres-beres gitu. Terus gue pun nunggu jawaban tuh sampai ketika semuanya udah beres, pas dia mau pulang gue pastikan lagi tuh nanya ke dia biar nggak sia-sia gitu kan. Gimana nih mas, mau nggak, gue bilang gitu. Kalau misalnya mau kita main di tempat terbuka aja, tempat gelap gitu ke sebelah sana, soalnya emang ada tempat gelap guys sana itu. Dia diem aja tuh.
Terus tiba-tiba dia langsung bilang, ya oke deh boleh kata dia gitu kan, cuman jangan di sini deh, pokoknya nanti kamu ikutin aku aja dari belakang, dia bilang gitu. Oke gitu kan, serius nih mau, ya deh boleh kata dia gitu. Langsung tuh guys, akhirnya dia pun mau tuh dengan sejuta cara pendekatan usaha, akhirnya dia pun mau. Gue seneng banget, langsung gue menghampiri pacar gue bilang ke dia kalau dia mau, dengan berbisik ya, takutnya dia curiga gitu kan. Setelah kayak gitu dia pun berangkat tuh, karena emang gue disuruh ikutin dia dari belakang. Setelah agak jauh, lalu gue pun sama pacar gue ikutin dia pelan-pelan dari belakang. Ternyata emang dia itu bukan ke arah tempat gelap yang gue maksud guys, jadi mungkin ke arah dia pulang gitu kan. Cukup lumayan jauh sih dari tempat dia jualan itu. Pas udah nyampe belokan, dia belok kiri. Pas sampai belok kiri, tiba-tiba dia berhenti itu. Ketika berhenti, gue pun berhenti guys. Itu tempatnya tuh kayak kebun, kanan kiri kebun gitu. Cuman gue tahu banget kalau misalnya depan sana itu ada perkampungan gitu kan. Jadi dia berhenti di sana. Setelah kayak gitu, langsung tuh gue menghampiri dia, dan pacar gue disuruh agak menjauh dikit gitu kan. Kok berhenti mas? Gue bilang gitu. Ya di sini aja yuk kata dia gitu. Di sini emang aman? Aman kata dia. Ini gimana gerobaknya? Santai kok, dia bilang gitu. Langsung tuh gue pun ikutin dia dari belakang kan. Jadi pinggirin dikit tuh gerobaknya. Gue berjalan ke dalam kebun. Kayak kebun apa ya? Kebun, pokoknya ada ilalang, ada pohon pisang, pokoknya random. Gue masuk ke sana beberapa langkah, dan itu tuh kelihatan gitu jalan tuh lewat gitu, banyak motor lalu lalang gitu kan, tapi dia ngajakin ke sana gitu. Dan pacar gue masih kelihatan di ujung sebelah sana guys. Gue tuh kayak, di sini emang aman mas? Udah tenang aja aman, dia bilang itu kan sebentar doang kan, dia bilang gitu. Ya udah iya, gue bilang gitu kan. Pas udah agak daleman, udah tuh setelah kayak gitu dia diem aja. Lu mau kayak gimana nih, dia bilang gitu kan. Ya udah open, gue bilang gitu kan. Dia langsung ngurut, dia langsung buka area bawahnya, dan gue langsung jongkok. Udah jongkok, dia langsung nunjukin somethingnya, dan wow, ternyata memang udah hampir mau bangkit tuh. Mungkin dia lagi ingin kali ya. Dan somethingnya tuh yang melengkung ke bawah gitu, tapi emang panjang gitu loh guys. Langsung tuh gercep, akhirnya gue pun ngelakuin yang namanya karaoke. Rasanya mantep, agak asin-asinnya dikit karena emang tahu sendirilah, mungkin dia belum mandi kena keringet campur aduk. Tapi jujur li gue suka sih sama aromanya, apalagi tambah aroma hutannya itu ya, itu menambah suasana. Pokoknya tempat gelap kebun kayak gitu pun, padahal depan jalan raya beberapa langkah, tapi emang orang nggak mungkin lihat, itu menambah vibes dan feel yang menjadi-jadi. Gue pun naiknya, dan begitu pun juga dia, kelihatan banget sih guys. Gue pun karaoke tuh enjoy akhirnya guys. Gue dapetin tuh somethingnya, rasanya mantep banget. Setelah berapa saat gue karaoke, gue berhenti, gue bangun, lanjut tuh ke step berikutnya. Ya udah atur aja, dia bilang gitu kan. Gue langsung prepare seadanya karena gue nggak bawa lotion, nggak bawa apapun. Jadi gue langsung prepare area belakang seadanya banget, menggunakan yang ada aja gitu kan. Langsung tuh setelah kayak gitu gue pun prepare seadanya juga, gak gimana-gimana, cuman turun area bawah doang gitu kan. Langsung tuh gue arahin, dan finally somethingnya dia pun mulai enter pelan-pelan, dan kita pun ngelakuinnya guys tepat itu. Oh my god, itu rasanya kayak mantep banget sih, sumpah. Kita kayak main tempat yang terbuka, which is sebelah kiri itu jalan raya, dan kita tuh kayak bebas aja gitu kan. Pokoknya kita nggak mikirin apa-apa, yang jelas pokoknya gue waktu itu something gue bangkit sebangkit-bangkitnya, gue naiknya, dan dia pun juga sama. Ternyata dia pun juga orangnya nggak sungkan-sungkan mengeluarkan ekspresi suara, itu yang gue suka. Begitupun juga gue sama gitu kan. Sesekali gue nengok ke dia, gue berharap pengen beginian gitu kan, tapi dia nggak ngeh dan nggak peka gitu kan. Sambil beberapa saat gue langsung nengok lagi, mas pengen gini dong, gue bilang gitu kan, sambil gue berekspresi gitu ya. Dia pun akhirnya nurut tuh. Ya udah tuh setelah kayak gitu gue ditarik, sambil dia ngelakuin gerakan maju mundur pelan cepet sambil beginian juga sebentar. Itu rasanya mantep banget ya guys, bener-bener deh. Dan dia tuh kayak suka banget, dia kayak enjoy banget juga. Gue juga sama, dia kayak kesenangan gitu kan. Mungkin dia first time tuh mendapatkan feel yang beda gitu kan, main sama cowok gitu. Dia ngelakuin full speed, gue paham banget sih dia bakal tuntas, karena dari ekspresi suaranya gue dengernya bakal mau tuntas gitu. Gue pun gak mau kalah, gue juga sambil solo,
Lalu benar aja tuh dia langsung bilang mau tuntas nih dia bilang gitu. Lalu dia akhirnya tuntas sekali hentak, dan gue pun juga tuntas guys. Semua berjalan dengan cepat tapi indah, nyaman, dan berhasil. Sambil pas tuntas gue ngelihat ke mukanya, dia berekspresi, dia bersuara yang sangat laki banget, sambil kita beginian juga pas ketika sama-sama tuntas. Itu rasanya mantep banget dan romantis banget. Setelah kelar udah tuh, dia langsung buru-buru lepasin, gue pun juga sama langsung kembali rapihin lagi. Langsung tuh setelah kayak gitu, makasih ya, gue bilang gitu. Iya sama-sama. Nah waktu itu sebelum pergi gue langsung bilang ke dia, nanti di depan aja ngasihnya. Oke deh kata dia gitu. Yuk kata dia, ayo, gue bilang gitu. Setelah itu kita jalan ke depan lagi. Itu singkat banget, simple banget guys, tapi dua-duanya tuntas dan happy ending gitu kan. Pokoknya gue suka banget sih. Pas sampai depan, sebelum dia pulang, gue kasih cuan seperti yang udah gue janjikan, sambil gue minta nomor HP-nya. Terus dia ngasih nomor HP-nya, tapi dia bilang katanya pokoknya jangan sampai chat duluan, kalau misalnya aku chat ya takutnya tadi baca istri, dia bilang gitu. Oke, RS, gue bilang gitu. Gimana tadi, seneng gak? Seneng banget, suka banget, dia bilang gitu kan. Next harus nyoba lagi ya, siap pokoknya kata dia gitu kan. Nanti kalau mau yang kedua kalinya mah tempat aku aja biar leluasa mainnya, sambil drink juga, gue bilang gitu. Oke beres, gue gitu kan. Ya udah kalau gitu aku pulang ya. Lalu setelah kayak gitu kita pun pulang guys. Gue menghampiri pacar gue, dia pun pulang gitu. Gue share ke pacar gue apa yang terjadi, semuanya sangat indah dan berhasil banget. Gue dapetin kan ketoprak yang bener-bener laki banget, yang punya something yang wow, tempat yang tidak biasa. Pokoknya itu pengalaman yang indah banget sama dia. Intinya gue sangat seneng banget dan beruntung banget guys waktu sore hari itu. Hayo, tuntas gak? Semoga kalian tuntas dan terhibur ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu, Kim Tan pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.